Ibu Kepala BMKG, kami persilahkan Ibu. Terima kasih Mbak Ririn, ya, juga rekan-rekan media yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami sampaikan adanya potensi cuaca ekstrim pada saat mudik Nataru dan sampai arus balik. Padahal dari hasil survei Kementerian Perhubungan diprediksi akan terjadi kurang lebih 40 juta orang mobile bergerak selama periode Natal dan Tahun Baru tersebut. Sementara itu, dari monitoring yang dilakukan BMKG, kami mendeteksi perkembangan kondisi cuaca yang sangat berpotensi untuk menjadi ekstrim. Jadi perkembangan kondisi cuaca yang dipicu oleh berbagai fenomena anomali dinamika atmosfer yang terjadi secara bersamaan. Jadi biasanya satu persatu ya, tapi ini ada 4 fenomena yang terjadi secara bersamaan. Mengakibatkan kondisi dinamika atmosfer ini memicu peningkatan curah hujan hingga lebat, bahkan dikhawatirkan dapat mencapai ekstrim. Fenomena tersebut adalah yang pertama, peningkatan aktivitas monsun Asia yang memicu pertumbuhan awan hujan secara signifikan di wilayah Indonesia bagian barat, tengah, dan selatan. Yang kedua adalah intensifikasi atau semakin intensifnya fenomena seruakan dingin Asia yang dapat meningkatkan kecepatan angin permukaan di wilayah Indonesia bagian barat dan selatan, serta meningkatkan pembentukan awan-awan hujan menjadi lebih intensif di sekitar Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara. Yang ketiga adalah adanya indikasi pembentukan pusat tekanan rendah di sekitar wilayah perairan selatan Indonesia yang dapat memicu peningkatan pertumbuhan awan konvektif yang cukup masif dan berpotensi menyebabkan hujan dengan intensitas tinggi dikhawatirkan dapat mencapai ekstrim, dan juga terjadinya peningkatan kecepatan angin permukaan serta peningkatan tinggi gelombang di sekitarnya. Dan yang keempat, terpantaunya aktivitas gelombang atmosfer. Jadi ada beberapa aktivitas gelombang atmosfer, yaitu fenomena Madden-Julian Oscillation, yang kurang lebih merupakan fenomena pergerakan arak-arakan awan hujan dari arah Samudra Hindia di sebelah timur Afrika. Jadi melintasi Samudra Hindia menuju Samudra Pasifik, tetapi melewati kepulauan Indonesia. Dan kebetulan pada periode Nataru, pergerakan awan-awan itu pas melintasi kepulauan Indonesia, yang bersamaan dengan aktivitas monsun Asia yang semakin meningkat, bersamaan dengan adanya seruak udara dingin dari dataran tinggi Tibet di Asia, dan bersamaan dengan terjadinya pembentukan potensi tekanan rendah yang dapat berkembang menjadi bibit siklon atau bahkan kemungkinan dapat berkembang menjadi siklon.
Bersamaannya 4 aktivitas tersebut, maka dikhawatirkan atau berpotensi mengakibatkan cuaca ekstrim di berbagai wilayah Indonesia, terutama di wilayah bagian selatan Indonesia, sampai juga bagian tengah dan timur. Ya. Nah, kemudian dengan 4 fenomena yang terjadi bersamaan itu, maka BMKG melakukan perakiraan berbasis dampak. Dan dari perakiraan itu terdeteksi adanya potensi untuk siaga. Ya, siaga terjadinya cuaca ekstrim pada periode tanggal 21 hingga 23 Desember 2022 adalah di wilayah-wilayah berikut. Ada 12 provinsi yang dikategorikan perlu siaga potensi cuaca ekstrim, yaitu di sebagian wilayah Aceh, sebagian wilayah Sumatera Utara, sebagian wilayah Riau, sebagian wilayah Jawa Barat, sebagian wilayah Jawa Tengah, sebagian wilayah Jawa Timur, sebagian wilayah Nusa Tenggara Timur, sebagian wilayah Kalimantan Barat, sebagian wilayah Kalimantan Timur, sebagian wilayah Kalimantan Utara, dan sebagian wilayah Maluku, serta sebagian wilayah Papua. Kemudian khusus untuk tanggal 24 Desember 2022, potensi siaga dari perakiraan berbasis dampak diprediksi di sebagian wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Jadi tanggal 24 ada 3 provinsi, tanggal 21 sampai 23 ada 12 provinsi. Kemudian perakiraan yang kami sampaikan ini tadi sampai level provinsi. Untuk resolusi yang lebih tinggi, yaitu sampai level kecamatan, mohon diakses di web signature.bmkg.go.id. Jadi perakiraan ini sampai ke level kecamatan. Nah, demikian. Sedangkan potensi hujan dengan intensitas signifikan mulai periode 25 Desember 2022 hingga 1 Januari 2023 perlu diwaspadai di beberapa wilayah sebagai berikut. Ini 25 Desember hingga 1 Januari 2023. Yang pertama, jadi ada 11 provinsi yang berpotensi mengalami hujan lebat hingga sangat lebat. Bahkan dikhawatirkan dapat menjadi ekstrim. Apalagi saat ini memang memasuki puncak musim hujan. Selain keempat fenomena tadi, keempat fenomena yang terjadi bersamaan, sebetulnya juga kita sedang mengalami puncak musim hujan. Nah, 11 provinsi yang harus siaga mulai 25 Desember hingga 1 Januari 2023, yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku. Kemudian ada 9 provinsi pada periode tersebut berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang, jadi lebih rendah lagi, namun hingga lebat, yaitu Provinsi Aceh, Lampung, Sumatera Selatan, DKI Jakarta,
Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Itu tadi untuk cuaca di perjalanan darat, ya, di perjalanan darat. Bagaimana dengan perjalanan udara untuk penerbangan? Juga potensi awan cumulonimbus terdeteksi di wilayah udara Indonesia, kaitannya dengan jalur penerbangan dengan prosentase cakupan spasial lebih dari 75% atau kategori frekuen. Artinya ini perlu diwaspadai dapat mengganggu penerbangan, yaitu selama periode 7 hari ke depan yang berlaku mulai besok 21 hingga 27 Desember tahun 2022 di wilayah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. Bagaimana dengan pergerakan melalui laut? Kami juga mendeteksi adanya potensi gelombang tinggi di perairan Indonesia mulai periode tanggal 23 hingga 27 Desember 2022, yaitu untuk tinggi gelombang mencapai 4 hingga 6 meter, perlu diwaspadai di Samudra Hindia Selatan Banten, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat, Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Bali, Laut Natuna Utara, Selat Makassar bagian selatan. Kemudian untuk kategori gelombang hingga mencapai ketinggian 2,5 hingga 4 meter, perlu diwaspadai selama periode 23 hingga 27 Desember, yaitu di perairan Aceh, Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, Laut Bali, Laut Sumbawa, Laut Flores, Selat Sunda, perairan selatan Banten, perairan selatan Jawa, perairan selatan Bali, perairan selatan Lombok, perairan selatan Sumbawa, perairan Pulau Sumba, perairan barat Sulawesi Selatan, Selat Makassar bagian utara, perairan Halmahera, Laut Arafuru bagian barat, Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat, dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur. Dari berbagai fenomena dan potensi cuaca ekstrim, gelombang ekstrim, atau awan-awan cumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan, kami perlu merekomendasikan kepada pihak-pihak terkait dimohon melakukan persiapan untuk mitigasi. Antara lain, memastikan kapasitas infrastruktur dan sistem tata kelola sumber daya air siap untuk mengantisipasi peningkatan curah hujan hingga mencapai sangat lebat, bahkan kemungkinan ekstrim. Yang kedua, melakukan penataan lingkungan dengan mengelola sampah, tidak membuang sampah sembarangan, dan tidak melakukan pemotongan lereng atau penebangan pohon yang tidak terkontrol, serta melakukan program penghijauan secara masif. Yang ketiga, kepada masyarakat pengguna transportasi angkutan penyeberangan perlu meningkatkan kewaspadaan, terutama terus memonitor perkembangan cuaca. Kami terus sampaikan informasi cuaca melalui aplikasi mobile phone info BMKG ataupun melalui
sosial media info BMKG, dan juga di setiap pelabuhan informasi cuaca dari BMKG ini masuk ke pengelola bandara, pengelola pelabuhan, dan juga bahkan kami sudah cek masuk ke kapal-kapal feri untuk penyeberangan. Itu cuaca informasinya masuk ke sana. Nah, jadi mohon memperhatikan dengan sungguh kondisi cuaca agar dapat beradaptasi atau memitigasi kondisi tersebut. Dan kami memohon atau mengingatkan, cek semua kondisi pohon dan ranting atau dahan yang sudah rapuh agar dapat dilakukan pemangkasan yang sudah rapuh, menguatkan tegakan tiang atau baliho atau bentuk-bentuk bangunan yang rapuh agar tidak roboh saat tertiup angin kencang. Dan yang kelima adalah lebih aktif terus memonitor informasi perkembangan cuaca dan peringatan dini cuaca ekstrim dari BMKG. Yang tadi kami sampaikan ya, jadi informasinya sampai level kecamatan ya, ketelitiannya sampai tingkat kecamatan, dapat diakses di website BMKG, www.bmkg.go.id, kemudian juga di media sosial @info-bmkg, kemudian di aplikasi Android atau iOS Info BMKG, dan call center 196 BMKG, atau dapat langsung menghubungi kantor BMKG terdekat yang tersebar lebih dari 180 kantor BMKG di seluruh wilayah Indonesia. Nah, tentunya kita terus melakukan sosialisasi literasi yang lebih masif melalui berbagai media kepada pemerintah daerah dan masyarakat, serta kami terus melakukan sinergi kepada pihak-pihak terkait untuk mengefektifkan mitigasi tersebut. Demikian yang perlu kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan dapat berhasil untuk insya Allah mencegah terjadinya korban jiwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.